Halo semua, nama saya Amelia dengan NPM 2442178. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang laras bahasa dan ragam bahasa. Jadi, simak videonya ya. Nah, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, saya akan menjelaskan laras dan ragam bahasa. Nah, topik pembahasan ada 5, yaitu pengenalan laras bahasa dan contoh, ragam bahasa dan contoh, situasi dan cara penggunaan laras dan ragam bahasa, perbedaan dan kaitan laras bahasa dengan ragam bahasa, dan kesimpulannya. Selanjutnya ada pengertian laras bahasa menurut ahli bahasa. Yang pertama ada menurut Harry pada bukunya Analisis Laras Bahasa dalam Sastra pada 2019, dia memberitahu bahwa laras bahasa adalah variasi bahasa yang dipengaruhi topik, tujuan, dan hubungan pembicara antar pendengar. Yang kedua ada Sujinah pada bukunya yang Ajaran Bahasa Indonesia pada 2018, dia berpendapat bahwa variasi bahasa sesuai konteks dipengaruhi topik, hubungan pembicara dan media adalah pengertian laras bahasa. Selanjutnya ada jenis-jenis laras bahasa, yaitu ilmiah, iklan, percakapan, administratif, agama, dan interaksional. Yang pertama ada laras ilmiah, yang digunakan dalam konteks ilmiah atau akademik seperti makalah, jurnal, atau buku teks. Ciri-cirinya adalah penggunaan istilah teknis, bahasa yang baku, dan argumen yang logis. Kedua adalah laras percakapan. Laras ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau percakapan yang santai. Dan laras ini biasanya menggunakan bahasa yang informal, tidak kaku, dan fleksibel. Selanjutnya ada laras agama. Seperti yang kita tahu, laras ini biasanya digunakan dalam konteks keagamaan, seperti di dalam khotbah, doa, atau tulisan keagamaan. Biasanya mengandung istilah-istilah yang berkaitan dengan ajaran agama, dan kita bisa menemukan laras ini di dalam Al-Quran dan Alkitab. Selanjutnya ada laras iklan. Kita tahu bahwa laras ini biasanya digunakan dalam iklan-iklan atau promosi. Ciri-cirinya adalah penggunaan bahasa yang persuasif, singkat, dan menarik perhatian. Yang kelima ada laras administratif. Laras ini biasanya digunakan dalam urusan pemerintahan, organisasi, atau institusi formal, terutama dalam surat menyurat, laporan resmi, dan dokumen administratif lainnya. Dan yang terakhir ada laras interaksional. Laras bahasa ini biasanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari untuk membangun dan memelihara hubungan sosial antar individu. Nah, kita sudah masuk di dalam contoh-contoh laras yang telah kita bahas tadi. Yang pertama ada laras percakapan. Laras ini yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam menanyakan kabar atau bertanya kepada teman kita. Yang kedua adalah laras keluarga. Laras ini biasanya digunakan dalam lingkup keluarga. Contohnya seperti kita menyuruh adik kita untuk mengambil minum, dan kedua menanyakan kepada orang tua apa sudah makan atau belum. Dan bahasa yang digunakan dalam laras ini adalah informal dan tidak efektif. Ketiga ada laras transaksional. Laras ini biasanya digunakan antar pembeli dan penjual, seperti kita menanyakan berapa total tagihan yang kita beli. Dan yang kedua, kita memberitahu apa yang kita pesan kepada penjual. Sekarang kita sudah membahas pengertian ragam bahasa menurut ahli bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut Mustaqim. Pada bukunya Membina Kemampuan Berbahasa tahun 1994, dia memberitahu bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Yang kedua ada ragam bahasa menurut Chair and Agustina. Pada bukunya Sosial Linguistik Perkenalan Awal tahun 2004, dia memberitahu bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial. Nah, jenis ragam bahasa ada 2, yaitu ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Saya akan membahas ragam bahasa resmi. Ragam bahasa ini biasanya dianggap sebagai standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, biasa digunakan dalam konteks formal yang memiliki ciri-ciri seperti mengikuti kaidah tata bahasa,
dan ejaan yang baku. Selanjutnya ada ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa ini dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif dan dinamis dalam berkomunikasi sehari-hari, yang biasanya digunakan dalam konteks informal, tidak resmi, santai, dan humoris, yang memiliki ciri-ciri seperti menyimpang dari kaidah tata bahasa dan ejaan yang baku. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa yang kedua, yaitu ragam bahasa terpelajar dan ragam bahasa dialek. Ragam bahasa terpelajar biasanya digunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau yang berpengalaman luas. Ragam ini ditandai oleh penggunaan kosakata yang lebih formal, struktur kalimat yang kompleks, serta tata bahasa yang tepat dan sesuai dengan norma. Selanjutnya ragam bahasa dialek. Ragam bahasa ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok penutur di suatu daerah atau komunitas tertentu yang mencakup perbedaan dalam pengucapan kosakata, tata bahasa, dan intonasi. Contoh ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ragam bahasa resmi. Ragam bahasa ini pastinya menggunakan bahasa yang formal. Contohnya, selamat pagi Bapak, apakah Bapak membutuhkan bantuan dalam dokumen ini? Selanjutnya, ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi pastinya menggunakan bahasa yang informal. Contohnya, besok nongkrong yuk, kangen nih. Cara penggunaan laras dan ragam bahasa yang tepat. Saya akan menjelaskan laras bahasa terlebih dahulu. Yang pertama ada laras ilmiah, digunakan dalam konteks akademik atau penelitian. Situasinya dapat digunakan di dalam penulisan artikel ilmiah, laporan penelitian, dan makalah akademik. Yang kedua, laras jurnalistik, digunakan dalam konteks media dan jurnalistik, dan situasinya penulisan berita, artikel, dan laporan jurnalistik. Yang ketiga ada laras hukum, digunakan dalam konteks hukum dan perundang, dan biasanya situasinya terletak di dalam penulisan dokumen hukum, peraturan kontrak, dan keputusan pengadilan. Yang kedua, ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa formal. Ragam bahasa ini biasanya digunakan dalam situasi resmi atau formal. Situasinya biasa didapat di dalam surat resmi, pidato, pertemuan bisnis, dan seminar. Yang kedua ada ragam bahasa informal. Biasanya digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi. Situasinya terdapat di dalam percakapan sehari-hari, pesan singkat, dan obrolan dengan teman. Perbedaan laras dan ragam bahasa. Dalam fokusnya, laras bahasa berfokus pada fungsi bahasa dalam konteks atau bidang tertentu, sedangkan ragam bahasa berfokus pada variasi sosial dan situasional dalam penggunaan bahasa. Dan dalam konteksnya, laras bahasa tergantung pada jenis kegiatan atau bidang, misalnya ilmiah, sastra, dan hukum. Sedangkan ragam bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat formalitas, dialek, dan latar belakang pengguna. Kaitannya adalah laras bahasa dan ragam bahasa saling berkaitan karena situasi komunikasi dan latar sosial mempengaruhi keduanya. Misalnya, seseorang yang berbicara dalam konteks formal atau ragam bahasa formal akan menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan bidang pembicaraan, seperti laras ilmiah dalam seminar akademik. Jadi kesimpulannya adalah laras dan ragam bahasa mencerminkan bagaimana bahasa digunakan sesuai konteks dan situasi. Laras bahasa menunjukkan variasi dalam nada, gaya, dan pilihan kata yang berubah tergantung pada situasi, audiens, dan tujuan komunikasi. Ragam bahasa mencakup pada bentuk bahasa yang digunakan dalam konteks sosial, budaya, dan profesional. Demikian video yang bisa saya sampaikan tentang laras bahasa dan ragam bahasa. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya memahami penggunaan bahasa sesuai dengan situasi dan konteksnya.